absen terlebih dahulu. Afzalul Asqiyal Hafiz Arsiana Najma Rasna Tata Septiana Farendra Bilang Safari Kirya Hamida Bil Hanadia Bilkis Ida Royani Sakit ada salah Harisma Rita Nojo Tito Pungadian Latifah Koturun Dada Nadia Zada Anita. Untuk pelajaran kali ini coba silakan buka LKS-nya halaman 80. Di situ ada gambar, bisa perhatikan. Coba dilihat gambar itu. Di situ gambar apa? Kira-kira orang sedang berjudi. Jadi salah satu kewajiban bagi umat Islam adalah naik haji. Ada yang tahu kenapa haji itu diwajibkan? Ya. Karena termasuk rukun Islam, tepat sekali. Jadi umat Islam itu wajib melakukan rukun Islam. Ada yang bisa menyebutkan apa saja rukun Islam itu? Ya silakan. Ya tepat sekali. Jadi ada 5 rukun Islam yang wajib dikerjakan: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Haji itu diwajibkan bagi orang-orang yang memang mampu melakukan haji. Dan di situ diterangkan bahwa haji secara bahasa diambil dari kata haja yang wudu, hajan yang artinya menyengaja, atau diartikan al-qasdu yang artinya menuju, juga diartikan ziarah, berkunjung, karena haji itu berkunjung. Jadi di situ pengertiannya adalah haji adalah sengaja berkunjung ke tanah haram dan Baitullah untuk tujuan ibadah dengan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan itu dari Allah. Jadi itu haji. Pernah melihat kan orang haji? Kemarin kita melihat banyak orang sedang pergi haji. Kemarin haji itu dilakukan di mana sih tempatnya? Ya di Mekah, tepat sekali. Jadi bukan di kota mana, tapi cuma di Mekah. Tidak boleh di kota yang lain. Dan kapan sih dilakukan haji itu? Ya di bulan Zulhijjah, tepat sekali. Jadi di bulan Zulhijjah itu manusia seluruh dunia itu berkumpul di satu tempat di Mekah, di Baitullah, di Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dibangun untuk sama-sama melakukan ibadah haji. Jadi bukan cuma dari Indonesia saja atau dari Arab Saudi saja, tapi seluruh dunia, dari Amerika, Afrika, Australia, Eropa, dari manapun belahan bumi, semuanya berkumpul jadi satu di tempat yang namanya Mekah, tepatnya di Ka'bah, untuk melakukan ibadah haji. Di situ terus kewajiban melakukan haji itu cuma seumur hidup sekali. Jadi misalkan satu kali sudah haji, itu sudah menggugurkan kewajibannya untuk melakukan haji. Kan yang dilarang. Karena di sisi ada ayat tentang ayat haji. Ada yang mau membacakan ayatnya? Atau saya tunjuk? Coba Firda bacakan ayat yang ada di situ.
Quran surat Al-Imran ayat 97. Ya, tepuk tangan untuk Firda. Kali bacaan Al-Qur'annya. Jadi di Al-Qur'an sendiri dikatakan bahwa di situ ada tanda-tanda yang jelas antara makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim itu dulu ketika Nabi Ibrahim sedang membawa Ka'bah, Nabi Ibrahim merasa kesulitan karena umur beliau sudah tua. Jadi ada batu yang digunakan untuk membangun Ka'bah dan digunakan untuk membangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Tapi itu dinamakan makam Ibrahim. Ada telapak kaki Nabi Ibrahim, bekas telapak kaki. Jadi di antara makam Ibrahim dan Baitullah itu ada ayat-ayat tanda-tanda Allah. Maka kewajiban bagi manusia dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bahkan ibadah haji itu sudah dilakukan sejak Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jauh sebelum Nabi Muhammad, mereka sudah melaksanakan ibadah haji, cuma caranya berbeda. Kalau sebelum Nabi Muhammad dilakukan sambil menyembah patung. Patungnya kayak apa? Yang mungkin kayak itu. Patung orang kan banyak, ada Lata, Hubal, Manat. Jadi sembari menaruh sesajian, yaitu kebiasaan orang-orang kafir. Setelah Nabi Muhammad diutus, semuanya dihapuskan yang menjerumuskan ke syirik. Haji yang pertama ada Islam, jadi dia itu harus beragama Islam. Kalau Kristen nggak boleh ibadah haji, tidak berkewajiban. Hindu, Konghucu dan yang lainnya tidak. Tapi yang diwajibkan itu orang yang beragama Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua ada balik. Balik itu apa sih? Balik itu ketika orang tersebut sudah dewasa, itu balik. Anak kecil mungkin ada yang ikut, tapi dia belum kewajiban untuk haji, karena haji itu ibadahnya memang melelahkan. Cuacanya panas, terus juga harus jalan kaki. Seperti itu. Kalau ibadah biasa kayak sholat misalkan, itu kan cuma sebentar. Puasa cuma mungkin menahan lapar saja. Tapi kalau misalnya haji, jalan kakinya iya, laparnya iya, panas teriknya juga panas sekali karena daerahnya dia ada. Terus yang ketiga ada berakal. Berakal itu artinya dia itu sudah mengetahui syarat ataupun haji. Dia sudah mengetahui apakah haji itu wajib, yang mana yang wajib. Terus juga dia itu tidak gila. Kalau orangnya gila, ngomong-ngomong sendiri, misalkan ketawa-ketawa sendiri. Kalau ngidul orang mabok kantong misalkan, itu tidak masuk ibadah haji. Karena kalau orang yang tidak berakal, semua ibadah itu tidak diwajibkan. Sholat, puasa, zakat, haji itu tidak diwajibkan. Makanya kalau di sini ada yang gak mau sholat, gak mau puasa, ya berarti sama saja dengan orang gila. Kalau gak mau sholat ya silahkan, boleh, tapi asalkan gila dulu. Ngomong sendiri, marah-marah sendiri, ketawa-ketawa sendiri, itu gila. Terus yang keempat merdeka. Apakah seperti Indonesia merdekanya? Tidak. Merdeka itu maksudnya dia itu bukan seorang budak. Budak itu zaman dulu itu banyak orang yang diperjualbelikan untuk dipekerja seperti hewan. Mereka cuma disuruh untuk bekerja dan bisa dijual beli. Itu
Enggak. Jadi orang yang haji itu harus merdeka. Kalau sekarang kan tidak ada adanya pegawai misalkan buruh itu berbeda. Kalau buruh kan digaji dan dia bebas melakukan apapun. Tapi kalau kita tidak sesuai kata tuannya, misalnya jangan melapar merdeka dan mau. Di sini ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi misalkan kita tidak mau haji, maka yang pertama tetap niat ingin pergi haji. Jadi tetap ada niat dari kita. Allah suatu saat saya sudah kaya raya, amin. Semoga kaya raya semua sukses, punya perusahaan jadi CEO, ternyata CEO yang sedang menyamar. Saya nanti akan mendaftar haji. Kalau memang sampai mati kok belum haji, tapi kan sudah ada nih, maka niat dulu. Misalkan kalau memang belum lama, ya jangan dipaksakan. Hanya buat haji. Di sini sudah berapa? Ya, untuk pertemuan hari ini cukup sekian saja dari saya. Jadi pertanyaannya sudah cukup bagus. Dan untuk kalian silakan kerjakan soal-soal yang ada di buku LKS. Apabila ada kesulitan, ini bisa ditanyakan saja. Untuk mengakhiri pertemuan ini, mari sama-sama kita baca Bismillah.